Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cikgu Pipin. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya hadir kembali ya untuk berbagi tips dan trik ya teman-teman. Nah, biasanya saya berbagi tips dan trik tentang Canva ya teman-teman. Kali ini karena ini masih berhubungan dengan profesi saya sebagai guru dan berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi saya akan berbagi tips ya dalam membuat aksi nyata yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu like ya, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan tentu saja subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di di platform Merdeka Mengajar ya. Saya buka melalui PC ya atau laptop. Nah, bisa langsung mengaksesnya ya lewat PC. Nah, sini kalau sudah tampilan berandanya seperti ini, kalau untuk menuju ke bagian topik ya atau pelatihan mandiri, kita tinggal mencari saja menu pelatihan mandiri ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa topik yang harus kita pelajari dalam pelatihan mandiri. Nah, kita klik di bagian topik. Nah, di sini sudah ada beberapa topik yang sudah saya selesaikan ya teman-teman, aksi nyatanya. Nah, dan ada juga beberapa topik yang sudah selesai materinya, tinggal mempraktikkan aksi nyata saja ya teman-teman. Nah, nih, jadi kalau kita hitung ya teman-teman, topik yang ada di platform Merdeka Mengajar ini lebih kurang ada sekitar 34 topik ya teman-teman. Nah, jadi sejauh ini saya sudah menyelesaikan 8 topik dan 7 sertifikat sudah saya terima. Alhamdulillah, amin ya teman-teman. Walaupun ini topiknya ini nih sampai yang terakhir ini, karena saya menyesuaikan dengan keadaan saya yang bisa saya lakukan aksi nyatanya itu terlebih dahulu di bagian mana gitu ya teman-teman. Karena di sekolah saya, tempat saya mengajar itu baru mulai insya Allah tahun ini ya, tahun ajaran 2023-2024 baru melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi untuk beberapa topik yang belum selesai aksi nyatanya ini, rencananya akan diselesaikan pada saat nanti setelah diterapkannya atau diimplementasikannya kurikulum merdeka itu di tahun ajaran yang baru ini nanti di sekolah tempat saya mengajar, begitu ya teman-teman. Sehingga masih ada beberapa topik ini tentang proyek penguatan Profil Pancasila ya, ada penyesuaian pembelajaran dan sebagainya. Dan ini masih menunggu waktu yang tepat untuk praktikkan aksi nyatanya ya teman-teman. Nah, namun di sini saya ingin berbagi tips ya teman-teman. Bagaimana kok bisa lolos nih sertifikasi ya teman-teman, sehingga kita mudah untuk mendapatkan sertifikat di PMM. Nah, kalau berbicara tentang sertifikat di PMM ya teman-teman, di sini saya langsung mendapat bocoran dari kuratornya ya atau penilainya. Paling penting dalam pembuatan aksi nyata adalah kita tuh harus tahu dulu panduan atau acuannya ya teman-teman. Misalnya di sini saya akan coba melihat di bagian proyek penguatan Profil Pancasila ya teman-teman. Kita klik dulu nih di bagian praktik aksi nyatanya. Nah, di sini kita klik di bagian pilih aksi nyata. Nah, di sini kan ada 4 pilihan.
Nah, 4 pilihan ini kita diminta untuk memilih salah satu saja untuk kita jadikan sebagai aksi nyata. Supaya tidak gagal paham, kita harus baca dulu rinciannya ya teman-teman. Jadi tidak asal memilih. Nah, baca rinciannya ini di sini. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, di sini kan merancang atau memodifikasi modul project. Nah, dalam hal ini adalah guru yang akan merancang modul project tersebut. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali aturannya. Bagaimana kita diminta untuk membuat modul. Nah, modul project yang akan kita pakai pada saat kita membuat project bersama peserta didik. Nah, kita baca ini ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, yang pertama tentukan tema, topik, dan dimensi P3 yang dipilih untuk kegiatan proyek. Pastikan pemilihan sesuai dengan kebutuhan konteks satuan pendidikan Anda. Nah, ini kita menentukan tema dalam modul sebelum kita membuat modul. Kemudian rancang atau modifikasi modul proyek sesuai kondisi satuan pendidikan Anda. Jadi kita harus menyesuaikan modul yang kita rancang tersebut dengan kondisi satuan pendidikan kita atau sekolah kita. Nah, harus relevan ya, tidak boleh tidak relevan karena nanti akan berbenturan dengan proyek yang akan disiapkan oleh peserta didik, seperti itu ya teman-teman. Nah, pastikan komponen-komponen penting modul proyek sudah terpenuhi. Kemudian praktikkanlah modul proyek yang sudah Anda buat di kelas. Pilihlah beberapa pertemuan untuk dipraktikkan, kemudian mintalah umpan balik. Mintalah umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Nah, di perpustakaan belajar ini, jika kita klik, maka kita akan mendapatkan contoh ya teman-teman. Ya, coba kita buka dulu ya. Nah, kita akan coba untuk mengklik di salah satu contoh. Ya, ini deh, coba buka. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan umpan balik ya teman-teman. Kita bisa menggunakan beberapa contoh seperti tell, ask, give. Sampaikan, tanyakan, berikan. Jadi kita sampaikan dulu materinya kepada peserta didik, ya. Lalu tanyakan. Nah, tanyakan tentang yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu kita berikan masukan yang membangun ya kepada peserta didik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan memberikan contoh umpan balik ya. Nah, ini kita kembali dulu ke bagian PMM-nya. Nah, di sini setelah kita diminta merancang atau memodifikasi modul project, kita harus perhatikan betul bukti atau dokumen yang diminta oleh aksi nyata. Ya, aksi nyata yang ada di PMM ini. Nah, di sini yang diminta itu adalah modul project yang Anda buat atau modifikasi dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, umpan balik atau refleksi dari murid. Nah, jadi dua hal inilah yang harus kita siapkan ya untuk kita kirim atau kita upload bahannya ini nanti dalam bentuk PDF di bagian aksi nyata. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita merancang modulnya, nah kita mempraktekkan isi dari modul ini kepada peserta didik kita, lalu kita dokumentasi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, jadi intinya aksi nyatanya di sini adalah setelah merancang dan membuat modul, kita mempraktekkan isi atau kegiatan yang telah kita rancang di dalam modul tersebut, ya, diikuti dengan dokumentasi kegiatan pembelajaran.
Dan diusahakan dokumentasi tersebut tuh kita deskripsikan atau berikan gambaran tentang kegiatan tersebut, supaya nanti ketika kurator menilai, kurator tidak susah-susah lagi untuk membaca, ya. Mereka langsung ke deskripsi kegiatan saja. Dan ini juga sangat penting. Ya, kebanyakan dari aksi nyata teman-teman yang perbaikan, ya, itu biasanya umpan baliknya ini tidak disertakan. Nah, bagaimana cara kita membuat umpan balik? Nah, umpan baliknya ya gampang saja ya teman-teman. Kita tinggal saja membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan atau modul pembelajaran yang telah kita lakukan bersama peserta didik kita. Nah, boleh kita tulis secara langsung, minta mereka menulisnya. Kita buat pertanyaan ya dengan lembaran pertanyaan yang telah kita buat, kita print, lalu minta mereka untuk mengisi sekitar 3 atau 4 peserta didik lah perwakilannya teman-teman. Nah, minta mereka mengisi umpan balik dari kita. Nah, dan setelah itu, setelah dua ini yang harus kita persiapkan, kita juga harus memberikan deskripsi ya, refleksi ya, sebagai bentuk dari peran kita dan pengalaman kita. Apalagi aksi nyata modul ini kan tentu saja kita akan melakukan kolaborasi kan, tidak mungkin kita bisa sendiri melakukan aksi nyata karena modul project ini harus ada guru mata pelajaran lain yang akan berkolaborasi bersama kita. Nah, supaya hasil aksi nyatanya ini tidak terkesan hanya dibuat oleh satu orang, nah kita diwajibkan ya pendidik untuk menuliskan refleksi atau deskripsi masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata. Sebagai contoh misalnya mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya itu pengelolaan sampah. Nah, misalnya seorang pendidik ini diminta untuk mengawasi peserta didik pada saat pengumpulan sampah misalnya ya. Nah, itu adalah pengalaman yang akan diceritakan oleh pendidik tersebut dan dia tidak boleh sama dengan pendidik yang lain yang berperan dengan pengalaman yang berbeda lagi dengannya. Nah, jadi kita ceritakan pengalaman kita di dalam refleksi kita atau deskripsi kita ini. Nah, sehingga walaupun kita melakukan kolaborasi, tetapi refleksi atau deskripsinya tetap berbeda dengan teman-teman guru mata pelajaran lain yang berkolaborasi dengan kita. Nah, itu kunci kita bisa lolos dalam pembuatan aksi nyata. Itu ya teman-teman. Jadi jangan lupakan apa hal-hal yang ada dalam rincian ini ya, itu harus kita baca ya teman-teman dan kita pahami. Nah, sama juga dengan hal-hal yang lain, kita tetap harus baca rinciannya, baru kita bisa memilih kira-kira mana nih yang paling mudah yang bisa kita gunakan atau kita pakai untuk atau kita pilih untuk kita buat aksi nyatanya. Ya, itu tergantung dari teman-teman, Bapak Ibu Guru yang akan melakukan aksi nyata. Nah, seperti itu. Nah, ya teman-teman. Nah, di sini untuk aksi nyata di topik yang lainnya juga seperti itu ya teman-teman. Kita tetap harus baca rinciannya dan kita tetap harus ikut panduan-panduan yang ada dalam PMM. Nah, sebentar. Di sini saya akan menunjukkan beberapa tips ya. Jadi tipsnya yang pertama itu adalah ikuti alur aksi nyata. Ini dari penjelasan saya yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, kita ikuti nih alur atau rincian aksi nyata yang kita pilih. Nah, jangan sampai nanti ketika kita memilih aksi nyata, ternyata alurnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aksi nyata yang telah kita buat. Nah, jadi setelah kita memilih aksi nyata yang ingin kita lakukan atau kita buat ini kegiatannya, kita sudah benar-benar memahaminya ya, sehingga aksi nyata yang akan kita buat itu tidak melenceng dari alur atau rincian yang diminta oleh aksi nyata yang ada dalam PMM. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu berikan umpan balik.
Nah, umpan balik ini tergantung dari yang diminta oleh PMM. Bisa dari peserta didik, bisa dari guru, ya, bisa dari teman sejawat, ya. Itu tergantung dari rincian yang ada pada aksi nyata yang kita pilih di PMM. Nah, itulah gunanya kita perlu literasi dan kita pahami dulu ya teman-teman. Nah, ini yang sering terjadi nih karena kita tidak memahami bagaimana cara memberikan umpan balik atau tidak menyisipkan umpan balik dalam aksi nyata kita. Dan yang ketiga, tuliskan refleksi. Nah, refleksi ini juga bisa dari guru bersangkutan, bisa juga dari peserta didik. Nah, ini juga penting. Nah, karena dalam refleksi itu kita menggambarkan bagaimana pengalaman kita dalam melaksanakan aksi nyata tersebut. Kemudian, untuk penguatan aksi nyata kita itu, kita harus melampirkan foto kegiatan. Nah, apapun bentuk aksi nyata kita, tetap harus ada foto kegiatan kita atau dokumentasi sebagai penguatan dari aksi nyata yang telah kita lakukan. Ini sangat penting ya teman-teman, ini jangan sampai dilewatkan. Nah, kemudian yang kelima, lampirkan materi atau hasil kegiatan. Nah, kalau lampirkan materi ini biasanya kalau kita tadi memilih profil pelajar Pancasila, nah materi dalam modul tersebut tuh kita lampirkan. Kita tuh menjelaskan tentang materi apa dalam kegiatan yang ada dalam modul tersebut. Atau kalau kita memilih tentang sosialisasi, tentang proyek profil pelajar Pancasila, nah kita lampirkan materi itu dalam bentuk PPT atau presentasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, hindari plagiasi. Nah, teman-teman kalau tidak mau terdeteksi plagiasi, nah usahakan teman-teman membuat presentasi menggunakan Canva ya teman-teman. Buat sendiri, pilih template sendiri, kita tinggal copy paste saja ya di bagian template yang sudah tersedia di Canva. Ya, informasi banyak sekali bisa kita ambil dari internet ya, tinggal kita cari saja, lalu kita buatlah dengan desain kita sendiri. Nah, insya Allah ini tidak akan terdeteksi plagiasi karena memang sudah hasil karya kita sendiri dan sudah kita buat dalam aplikasi Canva. Karena memang pada dasarnya kita sudah masuk menggunakan akun ID belajar kita kan. Nah, jadi insya Allah tidak akan terdeteksi plagiasi. Kemudian penyebab aksi nyata tidak lolos validasi. Nah, yang pertama tidak sesuai panduan. Nah, ini tadi nih, bisa saja membuat aksi nyata itu asal-asalan karena ikut-ikutan ya, tapi tidak membaca rincian yang ada di PMM seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, inilah yang sering terjadi sehingga tidak sesuai panduan. Misalnya, aksi nyatanya berisi tentang penyebaran pemahaman tentang kurikulum merdeka. Nah, tetapi pendidik memilih tentang strategi penerapan kurikulum merdeka. Nah, tentu kan tidak sesuai panduan ya, teman-teman. Itulah yang sering terjadi, makanya tidak lolos. Nah, kemudian yang kedua, plagiat. Nah, plagiat ini meniru atau menyontek hasil karya orang lain. Ya, dari gambarnya, ya, dari komentar umpan baliknya dan sebagainya. Nah, itu memang tidak akan sama sekali bisa lolos karena sudah terdeteksi plagiat. Yang ketiga, tidak ada deskripsi kegiatan. Nah, sudah berulang kali saya katakan, deskripsi kegiatan ini sangat penting ya teman-teman, Bapak Ibu Guru semuanya yang sedang menyelesaikan aksi nyata. Jangan sampai ini ketinggalan. Kita harus memberikan deskripsi kegiatan supaya nanti kurator ini mudah memahami kegiatan kita itu. Nah, kemudian tidak ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini kan diragukan ya teman-teman kalau seandainya kita tidak menyiapkan dokumentasi kegiatan, karena ini adalah sebagai bukti nyata kita bahwa kita telah melakukan aksi nyata tersebut. Kemudian kelima, tidak ada umpan balik. Nah, ini juga tidak bisa lolos ya, karena ini penting, sangat-sangat penting umpan balik ini. Kemudian yang terakhir itu aktivitas tidak berkaitan.
Misalnya kita tadi salah klik nih, salah pilih aksi nyata, sehingga tidak ada kaitannya dengan topik aksi nyata yang kita pilih. Nah, jadi harus ada kaitannya dengan aksi nyata yang ada di PMM yang kita pilih dengan yang kita laksanakan secara real. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman sudah melaksanakan sesuai tips dan trik ini, insya Allah aksi nyata teman-teman akan bisa lolos ya. Saya akan memberikan salah satu contoh ya, umpan balik yang saya buat ya untuk salah satu aksi nyata saya. Nah, di sini saya akan memilih di bagian perencanaan pembelajaran lah ya. Kita klik dulu di sini, lalu kita buka di bagian aksi nyata. Nah, di sini kita diminta untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita perlu tahu apa yang diminta oleh aksi nyata ini. Kita diminta untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, kita tulis deskripsinya. Ya, CP yang diambil itu tentang pemahaman konsep sejarah dan elemen keterampilan proses sejarah. Hal yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun ATP adalah kemampuan prasyarat yang perlu dipelajari murid untuk menguasai kompetensi pada CP. Yang terlibat dalam perumusan ini adalah semua guru sejarah. Ada 3 orang guru sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Jadi kita menjelaskan deskripsinya semuanya di sini ya teman-teman. Nah, sehingga sangat mudah dipahami dan kurator sangat mudah untuk memberikan penilaian. Lalu kita tulis juga refleksi di sini. Perubahan sikap yang dialami oleh kita tuh setelah kita membuat aksi nyata ini apa? Nah, kita sampaikanlah semuanya di sini. Nah, begitu ya teman-teman, jangan sampai kita terlupakan untuk menjawab itu. Nah, kita akan mengirim dokumen seperti ini. Nah, kalau ini saya membuatnya di Canva ya teman-teman. Nah, ini infografis alur tujuan pelajaran sejarah, lalu kita buatlah di sini. Nah, kalau untuk alur tujuan pelajaran ini kita sebenarnya sangat gampang sekali. Kita kan sudah ada nih beberapa contoh di PMM, tinggal kita download dan kita modifikasi. Kita sesuaikanlah dengan yang ada di sekolah kita, satuan pendidikan kita, yang relevan dengan kita. Lalu kita pilihlah kira-kira nih sudah sesuai dengan satuan pembelajaran di sekolah kita atau tidak gitu ya. Barulah kita rumuskan bersama-sama. Nah, untuk merumuskan kalau berkolaborasi, kita tulislah penyusunnya itu ada 3 orang di sini. Kebetulan kami ada guru sejarah 3 orang, maka ditulislah semua guru sejarahnya. Lalu nanti kita merumuskan bersama-sama nih untuk memilih alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu untuk memudahkan kurator menilai, maka kita jangan lupa untuk membuat deskripsi kegiatan. Nih, deskripsi kegiatan merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, kita ceritakanlah sedikit di sini ya teman-teman. Kegiatan merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran dilaksanakan atas dasar kesepakatan guru sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan melalui berbagai pertimbangan dan literasi terkait bagaimana cara menyusun ATP dan TP. Adapun langkah prosedur atau cara penyusunan ATP adalah, nah, kita jelaskanlah nih, melakukan analisis capaian pembelajaran, ya, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase, dan sebagainya. Dan disertai dengan dokumentasi kegiatan pada saat kita merumuskan ATP dan TP. Seperti itu. Nah, lalu kita tulis nih umpan baliknya. Nah, untuk umpan balik ini, khusus ATP ini sudah ada pertanyaan yang diminta langsung oleh PMM yang ada pada aksi nyata tadi, menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi kita tinggal jawab aja, ya, jawab masing-masing ya dari kita yang berkolaborasi ini. Nah, supaya tidak terlihat sama,
Karena kan ini berkolaborasi nih kan. Nah, supaya tidak terlihat kegiatan ini dilakukan atau dibuat oleh satu orang, maka untuk teman-teman yang lain yang berada di sini, supaya kita lolos nih dalam validasi, diusahakan untuk membuat deskripsi dengan bahasa yang berbeda, ya. Kalau seperti ini kan, ya dimulai dengan bahasa yang lain gitu ya, supaya tidak terlalu sama lah dengan teman yang sudah membuat dokumen seperti ini. Dan gambar pun diambil dengan angle yang berbeda, atau boleh dengan baju yang berbeda warnanya, dengan situasi yang berbeda, tetapi dokumentasinya itu menggambarkan bahwa kita sedang merumuskan alur tujuan pembelajaran itu. Nah, insya Allah kalau sudah seperti itu ya teman-teman, akan lebih mudah diloloskan. Nah, jadi walaupun kegiatan ini bersifat kolaborasi, tetapi untuk dokumentasi kegiatan dan deskripsi kegiatan diusahakan tidak sama. Topik yang kita harus berkolaborasi, dan itu harus disesuaikan dengan pengalaman yang dirasa oleh si pendidik tersebut dalam membuat aksi nyata. Nah, saya rasa sudah cukup baik ya teman-teman penjelasan saya. Kalau teman-teman merasa ingin lebih memahami lebih dalam, teman-teman boleh tulis komentar di bawah ya teman-teman ya. Saya akan dengan senang hati menjawab komentar dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita sebagai guru semakin semangat dalam menyelesaikan topik-topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Salam Merdeka Mengajar ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.